Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik peserta didik SD. Sebagai guru SD, kita bukan hanya mengajarkan membaca dan berhitung, kita juga menjadi saksi pertumbuhan mereka dari tangan kecil yang belum bisa menulis hingga kaki-kaki yang berlari ke depan kelas. Perkembangan fisik adalah fondasi yang menentukan cara mereka belajar dan berinteraksi. Maka, penting bagi kita untuk memahaminya. Yuk simak apa sih yang dimaksud dengan perkembangan fisik? Jadi, perkembangan fisik adalah proses perubahan biologis yang meliputi pertumbuhan ukuran tubuh, organ-organ, serta kemampuan motorik atau gerakan tubuh, seiring bertambahnya usia dan kematangan individu. Oke teman-teman, di sini yaitu ada pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan aspek kuantitatif yang meliputi tinggi, berat badan, dan lain-lain. Maksudnya adalah perubahan yang dapat diukur secara fisik dan nyata dengan angka atau satuan tertentu. Dan yang kedua ada perkembangan aspek kualitatif yang meliputi fungsi organ, keterampilan gerak, dan lain-lain. Maksudnya adalah perubahan yang menyangkut kemampuan, fungsi, dan kematangan individu secara langsung dengan angka, tetapi bisa diamati melalui perubahan perilaku, sikap, keterampilan, dan cara berpikir. Selanjutnya di sini ada rentang usia sekolah dasar. Usia peserta didik SD umumnya kelas 1 sampai 3 SD yaitu 6 sampai 9 tahun dan kelas 4 sampai 6 SD yaitu 10 sampai 12 tahun. Rentang usia ini disebut juga sebagai middle childhood atau masa kanak-kanak tengah. Selanjutnya ada aspek perkembangan fisik anak SD. Tinggi dan berat badan pertambahan 5-7 cm dan 2-3 kg per tahun. Perkembangan tulang-tulang memanjang dan menguat. Motorik kasar, kemampuan gerak besar seperti berlari, melompat, dan menendang. Motorik halus, kemampuan gerak halus seperti menulis, menggambar, dan menggunting. Koordinasi tubuh semakin baik dan terkontrol, keseimbangan dan ketahanan fisik meningkat, bisa melakukan aktivitas fisik lebih lama. Perubahan seksual primer dan sekunder mulai muncul di usia 10-12 tahun atau pubertas awal, terutama pada perempuan. Selanjutnya ada teori-teori yang mendukung perkembangan peserta didik. Yang pertama ada teori perkembangan oleh Jean Piaget, yaitu tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Anak mampu mengembangkan koordinasi fisik yang kompleks seiring berkembangnya fungsi kognitif. Dan yang kedua ada teori perkembangan motorik oleh Gesell, yaitu perkembangan mengikuti pola yang dapat diprediksi dari kepala ke kaki dan dari pusat ke tepi, yaitu faktor maturasi atau kematangan biologis yang sangat penting. Dan yang ketiga ada teori perkembangan psikoseksual Freud. Masa ini termasuk tahap laten 6-12 tahun. Energi seksual ditekan, anak lebih fokus pada aktivitas sosial dan fisik. Dan yang keempat ada teori perkembangan psikososial Erik Erikson, yaitu di mana tahap industri vs inferioritas usia 6-12 tahun. Anak ingin menunjukkan kemampuan fisik dan sosialnya agar diakui. Dan yang terakhir ada teori behavioristik Watson Skinner, yaitu di mana kemampuan motorik